Kita sebagai santri yang diajarkan setiap harinya tentang Al-Quran dan juga diajarkan hadis, maka kita lebih berhak untuk mengamalkannya ketimbang orang-orang yang awam. Orang-orang awam saja yang tidak belajar setiap harinya tentang Al-Quran dan hadis, mereka mengamalkan. Karena ini adalah bagian daripada kesunahan juga, Ihya'us Sunnah. Dan juga kita mengamalkan ajarannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa doa pertama dari malaikat Jibril? Kata malaikat Jibril, ya Rasul, ya Muhammad, aminkan bahwa celaka seseorang yang kalau disebutkan namamu di depannya dia tidak mau berselawat. Maka oleh Rasulullah diaminkan, amin. Jadi orang yang mendengar nama baginda Rasul kemudian dia nggak berselawat itu ternyata didoakan apa? Celaka. Ada disebutkan lagi dalam hadis yang lainnya, al-bakhil, pelit, medit, kikir, pelit. Siapa orang pelit? Siapa orang pelit itu? Orang pelit itu adalah kalau disebutkan nama baginda Rasulullah SAW Muhammad, dia tidak mau bersolawat. Maka kalau ada orang semacam ini, dia termasuk orang yang pelit, kikir, medit. Nah, jadi apakah kalian mau dikategorikan orang pelit? Mau nggak? Nah, kalau nggak mau, maka setiap ada mendengar nama baginda Rasulullah SAW, segera berselawat. Ya. Jadi dengan selawat rendah, suara rendah boleh. Ya, nggak mesti harus dikeraskan suaranya, direndahkan juga boleh. Sallallahu alaihi Muhammad atau sallallahu alaihi wa alihi. Yang kedua, doa keduanya adalah celaka seseorang yang masuk bulan suci Ramadan, kemudian Ramadan keluar, artinya Ramadan selesai berlalu, tetapi dosanya tidak diampuni. Maka kemudian kata malaikat Jibril, aminkan ya Muhammad. Maka Rasulullah amin, berucapkan amin. Jadi orang yang tidak diampuni dosanya, dia masuk bulan suci Ramadan tapi tidak diampuni dosanya, ternyata didoakan oleh malaikat Jibril dengan doa celaka baginya, kecelakaan baginya. Coba celaka di sini gini. Kita kalau didoakan ini, kalau ada orang, kalau kita mau lewat ada orang yang nge-warning kita, awas, hati-hati, jangan lewat sana, celaka loh. Nah, kira-kira mau nggak lewat setelah dikasih warning itu? Jangan lewat sana, awas, celaka loh, bahaya loh. Nah gitu, kira-kira begitu loh. Nah ini di warning nih, didoakan oleh malaikat Jibril, diaminkan oleh baginda Rasul. Maka tentu setelah ini kita tahu, ngerti bahwa orang yang masuk bulan suci Ramadan yang kemudian tidak melaksanakan perintah Allah sampai Ramadannya berlalu, dia tidak mendapatkan ampunan. Apa cirinya tidak mendapatkan ampunan? Yaitu berarti tidak melaksanakan puasa dengan benar. Maka orang semacam ini nanti keluar dari Ramadannya tidak dapat ampunan. Karena ada hadis yang diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad, di antaranya adalah yang bunyi artinya kira-kira begini, bahwa umatku, kata baginda Rasulullah, umatku diberikan kelebihan
5 perkara yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Nah, 5 perkara ini diantaranya adalah yang pertama, bau mulutnya orang berpuasa itu adalah lebih wangi daripada bau minyak wisik. Ini perkara pertama. Ini diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad spesial. Di setiap bulan Ramadan, dan juga termasuk bukan hanya bulan Ramadan saja. Ya, setiap umatnya Nabi Muhammad berpuasa, maka mulutnya orang berpuasa itu kan kadang bau. Baunya mulut orang berpuasa itu jauh lebih wangi menurut Allah ketimbang minyak misik. Nah, ini tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Yang kedua, bahwa setiap bulan Ramadan setan-setan itu dibelenggu, dirantai, sampai-sampai tidak bisa melepas daripada rantai dan belengguannya ini sebagaimana di waktu-waktu yang lain. Jadi setiap bulan Ramadan masuk, sufidatis sayatin, setan-setan itu dibelenggu. Maka kita melihat di setiap bulan suci Ramadan, bulan Ramadan masuk, orang berbondong-bondong dalam beribadah. Jauh lebih banyak di setiap tempat dan penjuru, di semua tempat di dunia ini. Setiap masuk bulan Ramadan, dimanapun kaum muslimin berada, semuanya berbondong-bondong menuju masjid. Sholat subuh yang biasanya 1 shaf, kalau bulan Ramadan kadang sampai 4-5 shaf. Bahkan di kampung-kampung pun, kalaupun sholat subuh di kampung-kampung pun yang biasanya mungkin hanya 6 orang, 5 orang, paling mungkin ya 1 baris lah, 10 orang gitu di musola. Kalau bulan Ramadan subuh itu padat, penuh, ya paling tidak separohnya, atau 2 baris 3 baris itu ada. Apalagi di kota-kota, Masya Allah, kalau bulan Ramadan subuhnya saja padat, zuhur, asar, maghrib lebih-lebih lagi, orang berduyun-duyun, isya juga lebih-lebih lagi karena akan nyambung dengan sholat sunnah tarawih. Bahkan setiap malamnya pun kaum muslimin lebih banyak melaksanakan ibadah qiyamul lailnya dan juga baca Quran di siang dan malam harinya. Berbeda dengan hari-hari yang lain. Ini menunjukkan apa? Bahwa memang belenggu setan, setan itu dibelenggu sehingga setan tidak sanggup lagi untuk menggoda umatnya Nabi Muhammad di bulan suci Ramadan. Bisa kita rasakan di setiap waktunya kita ada kesemangatan dalam beribadah, khususnya di bulan suci Ramadan. Nah, ini kemudian perkara selanjutnya, Allah juga setiap hari menghias surga. Setiap hari Allah menghias surganya. Khusus untuk di bulan suci Ramadan, Allah menghias surga. Allah menghias surga di bulan suci Ramadan. Kemudian Allah berkata kepada surga, wahai surga, sebentar lagi hamba-hambaku yang soleh akan mendatangimu, dan sebentar lagi mereka akan terlepas daripada penderitaan
dan juga keletihannya selama menjalankan ibadah puasa. Maka kita harus bersemangat bahwa ternyata Allah sudah mempersiapkan surga-surga untuk hambanya yang beriman, yang menjalankan ibadah puasa secara benar, secara maksimal, benar-benar ibadah puasa, benar-benar puasa seluruh anggota tubuhnya, bukan hanya saja puasa hanya tidak makan minum saja, tapi juga puasa anggota tubuhnya, jawarihnya berpuasa. Apa jawarihnya? Matanya berpuasa. Maka insya Allah kalau kalian selama di pesantren mata kalian berpuasa. Yang Ustaz khawatirkan itu adalah ketika kalian pulang ke rumah, matamu tidak berpuasa lagi. Matamu keliaran, pandangannya keliaran kemana-mana. Oke, kamu di kamar, tapi kamu melihat satu alat yang kamu matanya liar kemana-mana. Nah ini hati-hati. Astagfirullah. Yang senyum-senyum kayaknya pelakunya ini. Yang senyum-senyum gitu. Nyawas. Ketika kalian di rumah, karena nanti lusa kalian sudah diperkenankan pulang ke rumah kalian masing-masing. Gak usah tepuk tangan, itu waktunya pasti. Jadi gak usah ditunggu, waktunya akan datang. Jadi lusa hari Sabtu kalian sudah diperkenankan kembali ke orang tua kalian. Nah, jangan sampai kemudian ingat kalian sudah belajar, kalian sudah tahu bahwa puasa itu ada tingkatan-tingkatannya. Bahwa di antara tingkatan berpuasa itu adalah apa tingkatan puasa? Ada tingkatan shaumul awam. Menurut Imam Ghazali, tingkatan puasa ada 3. Yang pertama apa? Puasanya orang awam. Kemudian yang kedua, puasanya orang yang khusus, spesial. Kemudian puasanya orang yang super spesial, very spesial, khawasul khawas. Kita untuk menuju ahli khawasul khawas itu rasanya nggak mungkin, karena kita masih tergiur dengan pembukaan atau menu takjil. Karena orang khawasul khawas sudah nggak terpikirkan lagi apa menu takjilnya, enggak. Dia setiap saatnya hatinya itu terpaut sama Allah. Yang puasa itu hatinya, sudah hatinya. Kalau kita masih berpuasa apanya? Hanya mulutnya saja yang berpuasa. Untuk tidak makan dan minum dan juga tidak melakukan yang membatalkannya saja. Ini masih puasanya orang yang umum. Puasanya orang awam. Kalau mau ditingkatkan, puasanya orang khawas adalah puasanya jawarih anggota tubuhnya berpuasa. Apa anggota tubuh itu? 1, matanya puasa, lisannya puasa, bukan hanya mulut nih, tapi lisan. Lisan ini yang bicara, mengeluarkan kata-kata, mengucapkan kata-katanya ini puasa, artinya yang baik-baik saja keluarnya. Tidak juga berbohong, tidak sumpah palsu, tidak menggunjing, berghibah. Nah, puasa tuh lisannya. Kemudian juga apa? Telinganya berpuasa. Nggak usah mendengarkan cerita-cerita yang kemudian ada potensi dosa. Cerita-cerita kumpul 3 orang, 4 orang, 5 orang ngumpul-ngumpul ngerumpi, yang itu potensi bohongnya ada. Ada lagi potensi membicarakan orang lain. Karena biasanya orang kalau sudah kumpul 3 orang, 4 orang, yang dibicarakan biasanya kadang temannya. Kalau sudah membicarakan temannya, potensi berghibah. Kalau sudah ghibah, otomatis sudah masuk kategori apa? Di antara ini puasanya orang awam. Dia puasa tapi masih menghibah, berarti dia kategori puasanya orang awam.
Ingat kata baginda Rasulullah bahwa Allah tidak butuh kalau masih membicarakan yang kotor-kotor, ngomongnya masih dusta, masih membicarakan orang lain, masih melaksanakannya. Man lam yada qaula zur wal amal bi wa laysa lillahi hajah fi ayyada'a ta'ama wa syaraba. Kalau masih mengucapkan ucapan kotor, bicaranya kotor, termasuk ya nyakitin orang, nyakitin temennya, ngomongnya itu kalimat-kalimat yang menyebabkan orang lain sakit hati. Nah ini awas, hati-hati. Kalimat-kalimat yang menyebabkan temannya sakit hati berarti apa? Khalid? Apa Khalid? Nah, nanti kalau setelah Ustaz nanti kompilasi. Nah, nanti maju. Nanti Ustaz pilih nanti siapa yang maju setelah ini. Nah, maka perhatikan, kalau yang nggak memperhatikan siap-siap saja nanti Ustaz tunjuk untuk memberikan intisarinya nanti ya. Jadi sekali lagi bahwa awas tengok-tengok, siap-siap tunjuk nanti. Tengok-tengok, cengar-cengir berarti nggak memperhatikan. Nanti ditanya nggak bisa. Nah, nanti suruh intisari setelah ini, setelah Ustaz siap-siap. Jadi sekali lagi puasa, tapi lisannya masih diumbar, masih membicarakan orang lain, masih berghibah, masih kata-katanya kasar, menyebutin kata-kata kalimat yang itu menyebabkan temannya sakit hati. Contohnya banyak, menyebutkan hewan, ya, dia menyebutkan kalimat hewan, ya, apa saja hewannya. Tapi yang sering itu dan yang sering pasti yang dianggap hina hewannya. Tapi kalau hewannya yang misalkan indah-indah jarang disebut. Wah, kamu ini butterfly banget misalnya. Jarang banget tuh. Tuh kucing kamu itu. Kan jarang tuh mengucapkan kayak begitu. Ah, ayam kamu. Nah, kambing masih jelek nih. Ayam kamu, jago kamu. Jarang tuh. Apalagi kupu-kupu. Jarang tuh. Mungkin kalau temennya diucapkan semacam itu enggak akan sakit hati, tapi kalau diucapkannya anjing, ya kan, babi lo, ini nggak boleh. Ini bisa temennya sakit hati, padahal sama-sama makhluk Allah, tapi beda, perasaannya kan beda. Tuh, makanya dijaga lisannya. Ini berarti kalau lagi puasa masih mengucapkan semacam itu, berarti lisannya tidak puasa. Maka kalau lisannya masih semacam itu, belum lagi kalau dia melakukan ghibah, ngomongin orang lain, wah sudah, kategorinya benar-benar yaitu puasanya orang awam, hanya sebatas tidak makan minum saja. Tapi kalau puasanya orang khusus adalah lisannya puasa. Lebih baik baca Quran, lebih baik sholawatan, lebih baik berzikir. Atau kalaupun juga enggak, lebih baik tidur sekalian daripada ngomongin orang lain. Awas, hati-hati. Jadi kalau masih ngucapin kata-kata kotor, ucapannya masih bohong, masih sering bohong, masih sering menggunjing, awas. Ustaz, saya nggak ikut-ikutan menggunjingi teman, saya nggak ikut-ikutan ghibah, saya hanya mendengarkan saja. Sama-sama. Al-mughtabu wal mustami'u syarikani fil itsmi. Awas. Awas. Al-mughtabu wal mustami'u syarikani fil itsmi. Orang yang berghibah dan orang yang mendengarkannya sama-sama dosa. Artinya, kalau kamu hanya saya nggak ikutan, saya hanya pendengar setia saja, sama dosanya dan sama berarti kategorinya kamu adalah puasanya orang awam. Berarti telingamu tidak berpuasa. Ini telinganya harus berpuasa. Termasuk mendengarkan musik-musik yang menyebabkan kamu lalai.
mendengarkan musik sampai geleng-geleng dengaran musik, sampai angguk-angguk, kemudian enggak mendengarkan panggilan adzan, sampai sholat berlalu masih geleng-geleng dan angguk-angguk mendengarkan dangdutan, musik pop, musik rap, musik apa saja. Nah itu ada potensi apa? Potensi berarti telinganya tidak puasa. Awas. Maka lebih baik apa telinganya? Mendengarkan lantunan Al-Quran, murattal, kemudian mendengarkan apa? Sholawatan, jauh lebih baik. Mendengarkan zikiran. Nah, siap-siap yang tengok-tengok. Berarti kalau nyamping wajahnya berarti siap-siap nanti akan memberikan intisari. Lihat aja ketahuan. Siap-siap aja yang wajahnya begini berarti, nah itu berarti sudah ngobrol begini, nggak ke Ustadz berarti ngobrol, siap-siap aja nanti Ustadz suruh intisari setelah ini. Wah, nah itu orang yang puasanya tidak menjaga jawarihnya berarti kategori puasa awam. Tapi kalau ingin kategorinya puasa orang khusus, maka apa yang puasa? Jawarihnya. Apa jawarih? Anggota tubuh yang lainnya semuanya berpuasa. Matanya berpuasa, lisannya berpuasa, telinganya berpuasa, tuh. Kakinya, tangannya berpuasa. Termasuk kakinya, jangan gosok sendal temannya. Kalau nanti pulang di rumah jangan gosok sendal orang lain. Sama. Ya, itu termasuk puasa kakinya. Jangan pergi ke tempat maksiat. Nah, itu. Puasa kakinya. Jangan tempat maksiatnya banyak. Sekarang ngabuburit. Nah, ngabuburit itu bisa ada potensi maksiat. Apa potensi maksiatnya? Matamu akhirnya berkeliaran, pandangannya kemana-mana, sehingga matamu tidak berpuasa. Melihat aib, melihat aurat banyak yang lalu lalang. Di luar sana aurat itu lalu lalang. Aku nggak percaya di luar sana, karena kita hidup di negara yang memang bebas. Secara kita bukan negara Muslim yang dengan syariah Islamiyah, nah, di mana semua orang yang keluar untuk mobil khusus akhwat itu harus pakai gamis dan jilbab wajib misalkan. Enggak. Ada orang yang berpuasa tapi tetap buka aurat, ya biasa di luar sana. Puasa tapi tetap buka aurat, celana pendek, rokan, baju tidur dipakai, masih jalan-jalan ke pasar baju tidurnya. Baju tidur. Satu heran kadang kalau pasar ada orang baju tidur tapi pergi ke pasar. Buka auratnya banyak. Nggak pakai jilbab, aurat, rambutnya kelihatan. Ya kan? Di pasar sana banyak, di luar sana banyak. Kemudian kamu matamu memandang sosok, pandangan tertuju pada satu pandangan. Nah udah nggak puasa itu nanti. Matanya sudah nggak puasa. Astagfirullah. Ini ini terjadi banyak nak. Makanya dijaga. Maka saya katakan kalian di pesantren itu lebih aman sebenarnya, puasanya lebih aman. Matamu juga tidak melihat handphone. Kalau udah ngeliat handphone tuh, wow, ada TikTok seliweran, ada paha bibi lewat, pahanya bibi di TikTok, ya kan? Iya. Lah kamu anak muda, ya kan gitu. Anak muda pasti penasaran, dunia pesara. Kalian tuh masih dalam penasaran. Yang lihat semacam itu, akhirnya matanya, sekali, tadi putih orangnya, dilihat lagi lah. Jangan kalau pas giliran hitam, scroll. Gilirannya putih, dilihat, joget-joget. Karena sekarang banyak orang, jadi nggak puasa tapi joget-joget. Nggak usah. Jadi akan ada tuh godaan-godaan semacam itu yang itu menggoda matanya akhirnya nggak puasa. Awas, hati-hati itu. Nih kalau pulang nih hati-hati.
Karena nanti malam Ustaz mungkin nggak sempat menyampaikan. Karena besok malam Ustaz tarawihnya di rumahnya Bunda, ada iftar jama'i. Jadi paling Ustaz bisanya malam ini, malam Sabtu nggak bisa. Paling atau Sabtu pagi. Sabtu pagi Ustaz juga harus menjemput anak juga. Nah, sama, anak Ustaz juga liburan sama seperti kalian, orang juga Darul Quran. Nah, maka ya Ustaz sekarang inilah diantara pesan dan nasihatnya. Pesan dan nasihat sebelum liburan. Maka Ustaz ulangi lagi. Kalian Ramadan liburan dijaga. Puasa benar-benar puasa, anggota tubuhnya puasa. Lebih baik matanya melihat Al-Qur'an, setiap kalimat yang dilihatnya. Setiap kalimat yang dilihatnya itu jadi pahala buat mata. Dan ketika diucapkan setiap hurufnya, bukan kalimat lagi, setiap huruf, alif lam mim, alifnya huruf, lamnya huruf, mimnya huruf, maka sudah berapa kebaikan? Sudah 3 kebaikan, dan setiap kebaikan dibalas oleh Allah minimal 10. Minimal 10. Dan Allah berhak untuk melipat gandakannya, apalagi ini bulan suci Ramadan. Likulli harfin hasanah wal hasanatu bi'asyri amsalihha. Setiap hurufnya dari Al-Qur'an itu kebaikan. Alif lam mim, alif huruf, lam huruf, mim huruf. Maka setiap huruf kebaikan dan setiap kebaikan dibalas oleh Allah 10 kali. Maka ketika kita membaca alif lam mim, 30 kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim, 190 kebaikan. Sudah enak banget. Apakah kita sudah bosan dengan kebaikan-kebaikan yang nanti kita akan temukan nanti di akhirat? Atau kalian sudah bosan nanti menjadi penghuni surga? Nah, awas. Kita harus memperbanyak pahala-pahala kebaikan selama Ramadan ini, mobil khususnya. Karena Ramadan adalah bulan panennya pahala, di mana dilipat gandakannya pahala-pahala. Termasuk pahala sunnah pun dilipat gandakan, bahkan menjadi pahala fardu. Ini khusus Ramadan. Ini spesialnya Ramadan, di antara yang diberikan spesialnya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perkara lainnya yang diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad apa lagi? Yang keberapa berarti? Yang keempat. Ada malamnya itu lebih baik daripada 1000 bulan. Malam apa itu? Malam Lailatul Qadar. Kita beribadah malam itu, sholat malam itu sekali salaman berarti 2 rakaat minimal, apalagi bisa 4 rakaat, maka terhitung kamu sholat selama 1000 tahun. 1000 tahun itu kira-kira berapa? 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun? Sekitar 83 tahunan lebih. Berarti kamu seperti beribadah 83 tahun, terhitung dari 0 tahun sampai 83 tahun. Kita hidup di dunia ini kurang, ya kebanyakan daripada umatnya Nabi Muhammad antara kisaran usianya ya hampir sama dengan Rasulullah lah, nggak jauh-jauh. Jarang sekali yang melebihi Rasulullah, tuh sedikit orangnya yang sampai 70-80, nggak terlalu banyak. Yang banyak itu antara 60-an 75. Itu rata-rata usianya umatnya Nabi Muhammad. Dan itu pun terhitung ibadahnya kapan sih rajin ibadahnya? Mulai kapan rajin ibadah? Terkadang mulai usia 50 baru nyadar dia rajin ibadah. Sebelumnya dari usia balik 17 tahun sampai usia 50, berarti berapa tahun itu?
33 tahunan, 33 tahunan banyak maksiatnya. Jarang sholat, meninggalkan ibadah-ibadah yang lainnya, maksiat. Pas giliran sudah 50 tahun baru nyadar, baru kemudian rajin ibadah. Usia 55 meninggal, berarti baru ibadahnya berapa tahun? 5 tahun. Kalau usianya 60 berarti berapa tahun baru ibadahnya, dihitung ibadahnya itu? Ya baru 10 tahun. Sedikit sekali. Tapi ketika kita ketemu bulan suci Ramadan, kemudian malam harinya kita selalu sholat malam, ya tarawih, dengan kemudian ketika sebelum sahur atau setelah sahur kita dirikan 2 sholat sunnah tahajud. Kalau malam itu adalah malam Lailatul Qadar, maka kita terhitung ibadah 83 tahunan lebih. Maka setiap malam kalian jangan tinggalkan sholat tahajud, termasuk yang piket malam, sebelum bangunin teman-temannya sholat tahajud dulu. Nanti di rumah kalian kalau bisa bangun duluan sebelum ibu kalian. Kalian bangunin, Bun, Bunda, Ma, bangun, sahur, masak sahur kalau belum masak. Jam 3 bangun, sebagaimana di pesantren jam 3 sudah dibangunkan. Jam 3 bangun. Assalatu wassalamu alaik. Nah, nanti di masjid begitu. Nggak hafal. Kalau nggak hafal, Ustaz printkan, masing-masing baca nanti di masjid. Mau? Nanti Ustaz printkan nih. Tapi syaratnya nanti praktekin. Itu kalau kamu baca sekitar 6 menit lah. 6 menit. 6 menit atau sampai 10 menit. Menunggu subuh. Pas setelah imsak. Nah, kamu baca tuh. Assalatu wassalamu alaik. Ya imam al-mujahidin. Ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaik. Nanti ya Ustaz printkan. Mau? Nah, dipraktekin, nggak apa-apa. Nanti orang tuamu tambah senang sekali. Masya Allah, anakku dari pesantren, pulang dari pesantren langsung tarhiman. Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Boleh yang Arhamar Rahimin juga boleh. Biasanya di kampung kalian apa biasanya tarhimannya? Kalau sekarang rata-rata pada as-salatu wassalamu alaik. Dulu zaman Ustaz kecil, ya Arhamar Rahimin, irhamna. Sama waktu Ustaz kecil. Itu memori kecil, enak, indah sekali. Menjelang subuh ketika waktu imsak. Jangan tidur. Nah, waktu imsak itu gunakan, masih ada waktu kesempatan untuk sholat tahajud. Kalau yang belum sholat tahajud. Nah, kalau bisa bangunnya jam 3 sholat tahajud. Bangunin orang tua sholat tahajud. Maka itu menambah bahagianya orang tua. Ketika orang tua kalian, ayah kalian, ibu kalian ngelihat anaknya, Masya Allah, senangnya hati ini, bahagianya hati ini. Melihat anak jam 3 sudah bangun sholat malam, bangunin emaknya lagi, Masya Allah. Nah, ini terapkan kebiasaan di pesantren yang kalian biasanya jam 3 bangun, kemudian juga sholat malam, terapkan. Setelah itu sahur, setelah habis sahur jangan tidur, pergi ke masjid tarhiman, baca Quran dulu, nggak apa-apa. Baca Quran dulu, baca surat Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim.
Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Masyarakat juga senang, siapa ini anak muda ini suaranya baca surat Ar-Rahman. Nah, ini syiar dakwah kalian. Ya, habis Ar-Rahman selesai, tarhiman as-salat imsak, biasa sampaikan. Imsak. Wahai kaum muslimin muslimat, sekarang waktunya imsak. Silakan untuk semuanya agar mempersiapkan diri menuju masjid sebagai persiapan menuju sholat subuh berjamaah. Sebelum menuju waktu sholat subuh, mari kita tarhiman terlebih dahulu. Assalatu wassalamu alaik. Waduh, kata masyarakatnya, ini siapa ini anak muda ini? Masya Allah, Malik ternyata. Gitu, Malik. Mana Malik? Tuh, ya, begitu ya. Di rumah nanti begitu. Kemudian perkara yang kelima yang diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad adalah di malam terakhirnya Allah ampuni dosa-dosa hamba-hamba Allah yang berpuasa ini. Sampai sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah malam itu Lailatul Qadar? Oh, bukan. Bukan malam Lailatul Qadar, tapi karena Allah memberikan pahala kepada orang-orang yang sudah melaksanakan perintah Allahnya. Sebagaimana orang yang bekerja, seorang pegawai, pekerja, buruh, ketika sudah selesai dari pekerjaannya, dia mendapatkan upah, gajian. Maka Allah di malam terakhir dari bulan suci Ramadan langsung dihapuskan semua dosa-dosa daripada hamba-hamba Allah ini. Ini spesialnya umatnya Nabi Muhammad. Maka ketika ada yang tidak diampuni dosanya, kenapa? Karena tidak mau berpuasa. Maka celaka orang yang tidak berpuasa. Ini anak-anakku yang dirahmati Allah. Jadi Ustaz minta nanti ketika di rumah lanjutkan. Nanti juga bagian pengasuhan. Nanti bagian pengasuhan Ustaz Andri itu akan membagikan buku mutabaah liburan. Satu kertas. Sebagaimana Ustaz juga punya anak, juga punya mutabaah juga. Setiap pulang liburan itu pasti membawa satu kertas lembaran kegiatan hariannya tercatat. Murojaah atau tidak tercatat. Harus murojaah. Harus baca Quran. Kegiatannya apa? Baca Quran, oke. Salat jamaah, oke. Nanti kalau tidak salat jamaah berarti dia ada laporannya itu. Harus ada tanda tangan orang tua nantinya di ujungnya. Dia salat berjamaah, dia mimpin jadi imam, dia adzan, dia qomat. Maka yang belum pernah adzan dan belum pernah qomat harus belajar adzan. Ya. Jangan sampai nggak bisa adzan, masa adzannya hayya asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nanti setelah itu hayya 'alal falah, hayya 'alas shalah. Jangan dibalik. Nah, begitu juga ini nanti ini adzan versi mana nih? Nanti disangka kata masyarakatnya ini adzan versi Darul Quran Al-Jannah Caryu kayaknya nih. Anak santri adzannya pertama Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan nggak usah harus enak-enak, santai saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Dua kali. Awas jangan sekali. Adzan itu dua kali. Jangan 3 kali juga. 2 kali. Kan Allah. Dalam hadis Allah itu sukanya yang witir. Innallaha yuhibbul witra. Jadi saya 3 kali aja lah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. 3 kali semuanya. Itu nyalahi namanya.
Jangan mentang-mentang berdalil, nanti diprotes. 2 kali, enggak, samanya 3 kali. Karena hadisnya adalah innallaha yuhibbul witra, bahwa Allah senang kepada yang ganjil. Jadi 2 itu enggak ganjil, 3 ganjil. Jadi harus 3. Ini kalau ada yang begitu alasannya ini enggak tahu ini ajaran dari mana ini. Jadi harus 2 kalau azan, kalau qomat baru sekali. Kemudian kalau qomat jangan cepet-cepet. Qomatnya coba standar pesantren. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu. Qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Bawa kebiasaan baik dari pesantren ke kampung kamu. Saya yakin di kampung kalian qomatnya begini. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, fala qad qamatis salah, qad qamatis salah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ada? Angkat tangan yang daerahnya seperti itu. Angkat tangan, nggak apa-apa. Ustaz berarti ada daerahnya Ustaz. Nah, itu ada. Di daerah Ustaz ada kayak gitu. Di daerah Ustaz begitu. Tapi kemudian kita rubah ketika kita hadir, kita qomatnya pelan. Allahu akbar, Allahu akbar. Nadanya nak standar aja nak, standar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Qad qamatis salah. Qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Nah, semacam ini qomatnya. Ya, standar saja, enggak harus pakai lagu. Adzannya begitu juga. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, gitu aja nadanya. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Intinya kalau adzan ujungnya dipanjangin saja. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Intinya begitu. Hayya 'alas shalah. Kalau mau dicengkok, hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Tuh cengkokan aja. Hayya 'alal falah. Jadi nadanya apa? Gitu. Sholat, falah. Nah, gitu. Asyhadu an la ilaha illallah. Enggak apa-apa. Yang penting jangan dangdutan aja. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Jangan dangdutan aja. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Nanti takutnya rame. Ya, kalau adanya semacam itu. Ya. Itu anak-anakku yang rahmat Allah. Nanti lusa kalian sudah mulai
libur Sabtu. Tadinya Ustadz itu pengen begini, mungkin nanti akan kita terapkan, entah nanti di akhir tahun. Di akhir tahun nanti liburannya adalah ketika liburan semua wali santrinya harus hadir, kita kumpul, nanti masing-masing syarat untuk bisa pulangnya adalah menyetorkan 1 juz kepada kedua orang tuanya. Nah itu nanti di akhir tahun. Setoran 1 juz, minimal 1 juz bil ghaib masing-masing. Siapa yang mau pulang duluan silakan. Nanti dibagi pulang. Nah, ada dengan orang tuanya duluan. Nah, masing-masing dengan orang tuanya pokoknya setoran pokoknya. Jadi menyetorkan, baru setelah itu bisa diizinkan pulang. Sudah 30 sudah 1 juz, langsung pulang. Nanti syaratnya begitu. Ke depan nanti dikawal Ustadz nanti yang awal dimulai apa saja juznya, juz terakhir terutama sudah 30, sudah 2 apa misalkan 15 juz, maka juz 15 disetorkan kepada orang tuanya. Ustadz pengen begitu nanti ke depan. Syarat nanti pulangnya adalah menyetorkan hafalannya di depan kedua orang tuanya. Nah, akan lebih bahagia lagi orang tuanya nanti. Biar kalian juga tambah semakin istiqomah lah ya. Amin, semoga semuanya semakin istiqomah dalam menjaga Al-Qur'annya. Dan ingat satu lagi, kalian masih dipantau oleh pesantren. Walaupun kalian liburan, nanti akan ada apa? Mutabaah. Apa mutabaah? Laporan liburan. Laporan liburannya nanti diisi setiap harinya. Kalian nanti libur berapa hari? 15. Kembali ke sini tanggal berapa? Tanggal 5 apa 6? 8, 7 kali. Nah, pokoknya antara tanggal 6 apa 7 pokoknya. April. Berarti berapa hari itu? 7 ditambah kalian mulai tanggal berapa ini? Sebulan ya. Sebulan kalian di rumah, maka tolong nanti mutabahannya diisi. Ustadz juga punya anak, sama Ustadz kontrol, kadang Ustadz isi. Ayo, hari ini belum murojaah, hari ini belum ngaji-ngaji, hari ini belum setoran. Kalau anak Ustadz itu setiap hari setoran setengah halaman. Iya, jadi walaupun liburan tetap tiap hari setoran. Setorannya pakai apa? Pakai handphone. Nanti saya sampaikan ke orang tua kalian nanti. Pokoknya semuanya harus setoran lewat handphone. Setoran di videoin, nanti setorin, dikirimkan di grup. Setoran anak saya Ustadz Ahmad kelas 2, udah setoran. Azmi kelas 3 setoran. Nah, dari ayat sampai ayat apa. Jangan sampai, kalian itu punya hafalan. Kalau kalian tidak dijaga hafalannya, lepas hafalannya nanti. Hafalanmu lepas nantinya. Nyampe pesantren lagi, yang awalnya sudah hafal 10 juz, rontok tinggal 3 juz. Rontoknya kenapa? Tadi matanya keliaran di mana-mana, melayang. Malam hari ngelayap. Saat saya nggak ngelayap malam harinya, iya, kamu nggak ngelayap, matamu ngelayap. Kakinya nggak ngelayap, tapi matanya ngelayap sampai begadang tengah malam di kamar aja nggak keluar. Ternyata ngapain? Habis berapa juz judul film, berapa episode judul film, ditonton drama Korea. Awas nih, termasuk yang libur di pesantren, yang di pesantren kayaknya kerja kumpul satu layar, satu komputer, satu monitor kok dihadapi oleh 3 orang, kakinya di atas lagi. Udah Ustadz curiga itu, apa yang kalian lihat? Udah itu Ustadz kalau udah melihat ada layar komputer di hadapannya 3 orang dan kakinya ngangkat begini. Udah, kalau udah kayak begini ya ini bukan kerja, ini pasti ini apa ya, kira-kira apa?
Nah, kira-kira apa? Udah, kalau bisa nebak sendiri itu. Kalau kaki sudah diangkat begini, begini. Begini melotot aja. Saya lewat aja depannya nggak kelihatan. Bahkan Ustaz udah di samping monitor tuh nggak kelihatan. Ngapain? Ustaz. Awas tuh. Nah, kalau ada kayak begitu, Ustaz kadang sudah Ustaz tegur langsung. Ngapain? Lebih baik tidur. Kalau nggak tidur ya baca Quran. Ngapain gitu? Udah berapa juz? Nah, sudah berapa episode film? Awas nih di rumah nggak ngelayap tapi matanya ngelayap. Ya dah. Ya. Terus sholat berjamaah dijaga. Sholat berjamaah. Awas kalau ada laporan dari orang tua, anak saya saat jarang berjamaah, sholatnya di rumah terus. Nah, nanti di pesantren Ustaz godok lagi nanti. Jadi tetap jaga sholat berjamaahnya. Tetap jaga sholat berjamaah. Sebagaimana di pesantren kalian suka sholat berjamaah. Sholat sunnahnya dijaga. Ya mulai apalagi doha dijaga. Awas. Pokoknya sunnah-sunnah di pesantren tetap dijaga. Nanti di mutabaah tuh diisi, pokoknya di mutabahnya diisi. Nanti dilaporkan. Yang nggak ngelaporkan, yang kosong gundul pokoknya. Ustaz akan menyampaikan ke Ustaz Andi dan Ustaz Andi juga setuju sudah. Yang nggak diisi mutabaahnya berarti dia memang ngelayap nih anaknya, enggak ngerjakan tugas. Bahwa liburan itu adalah liburan itu bukan berarti libur dari segala aktivitas. Liburan itu adalah pergantian pekerjaan dari satu ke pekerjaan yang lainnya. Tabadulul amal minal amalil awal ilal amal al-akhir. Itulah liburan. Ya, rohah termasuk. Rohah itu tabadulul amal, pergantian pekerjaan. Bukan berarti tidak bekerja sama sekali, tidak melaksanakan tugas sama sekali, tidak melakukan aktivitas sama sekali, jangan. Adapun kalian nanti dengerin, adapun kalian nanti misalkan lelah, pengen tidur, kadang mungkin bisa jadi laporan orang tua, Ustaz anak saya kok tidur terus kerjanya di rumah. Apa memang di sana suka tiduran? Emang ngantukan. Nah, ini di rumah kok tidur terus. Nah, sampaikan ke orang tuamu, ayah bunda izin ya, saya mau istirahat, saya mau istirahat yang banyak. Ini balas dendam saya ketika di pesantren nggak bisa istirahat banyak. Jadi saya insya Allah malam saya begadang mau baca Quran, sekali baca Quran 3 juz. Nanti saya mau istirahat dari habis sholat subuh itu jam 6 saya mau istirahat sampai jam 11. Tolong jangan dibangunin, kecuali bangunin jam 11 mau sholat duha misalkan. Bagus, nggak apa-apa, izin aja. Kalau tidak ada aktivitas di rumahnya atau orang tuanya tidak punya aktivitas yang lain atau tidak ada yang dibantu. Tapi kalau ada pekerjaan, bantulah orang tuamu. Jangan merasa asing di rumah sendiri. Catat itu. Jangan menjadi orang asing di rumah sendiri, catat. Jangan menjadi orang asing di rumah sendiri. Tahu jadi orang asing di rumah sendiri? Makan piringnya nanti dicuciin oleh pembantunya, oleh orang lain, ya kan? Terus lantai kotor nggak mau menyapu, baju kotor langsung ditaruh di tempat cucian, di bak dan sebagainya, tapi tidak mau mencuci. Pokoknya percis kayak kamu berada di rumah orang lain. Jangan kamu anggap orang tuamu babu, awas. Catat, jangan kamu anggap orang tuamu sebagai babu. Catat itu. Berarti apa? Nanti kalau di rumah bantu orang tuanya, jangan dianggap babu. Kamu udah gede, kamu udah besar semuanya. Bisa bantu orang tua? Bisa nyapu? Nah, nanti
Ketika orang tua menyapu lantai, mak, bu, bunda, emak, apa lagi manggilnya kalian? Mak, udah saya aja yang nyapu, udah saya aja yang ngepel. Nah gitu caranya, ambil alih tugasnya. Lagi nyuci piring, mak, udah mak saya aja, mumpung saya lagi liburan. Nah, nanti aktivitas semacam itu laporkan dalam mutabaah, membantu orang tua, ya, membantu orang tua. Nyapu, membantu orang tua apa? Nyapu lantai. Membantu orang tua apa? Nyapu nyuci piring. Kalau orang tuanya petani, lagi musim panen, oh ya sekali-kali bantu. Ustadz dulu seusia, berarti kan ketika sanawiyah, makanya Ustadz bilang akhirnya Ustadz jatuh di tengah pematang itu sampai berdoa menengadah ke langit, ya Allah saya nggak mau jadi petani, saking ngebantu orang tua awalnya, ya, ngangkut satu karung di tengah pematang sawah jatuh. Gitu. Kalau misalkan orang tuanya kehabisan berasnya, harus pergi ke rice mill misalkan, digilingkan gabahnya biar menjadi beras, bantu orang tuanya. Masih ada yang semacam itu? Masih ada yang orang tuanya kadang kalau habis berasnya dia menggiling gabahnya menjadi beras. Dulu Ustaz masih, sampai sekarang masih ya, masih kalau di rumah Ustaz. Jadi kalau liburan kadang gitu, habis beras kadang ambil satu karung gabah untuk dibawa ke rice mill, ke mesin pabrik penggilingan padi untuk dijadikan beras. Pakai apa? Pakai sepeda zaman itu Ustaz. Diangkut naik sepeda di tengah-tengah itu. Ya, nanti itu didorong. Gak usah malu, gak usah takut untuk kita berbakti sama orang tua. Lihatlah Uwais Al-Qarni dianggap hina di muka bumi, dianggap hina di mata manusia, tapi di mata penghuni langit, penghuni surga, di langit dia menjadi idola, menjadi selebriti. Itu Uwais Al-Qarni. Di atas bumi dia dihinakan, tidak ada orang yang mau mendekatinya, apalagi dia dulu sebelumnya punya penyakit kusta, penyakit kulit yang itu bisa menular. Orang menganggapnya jijik melihat dia, dikucilkan oleh masyarakatnya, oleh tetangga-tangganya. Nggak ada yang mau bersahabat, berteman, membantu pun apalagi bersahabat nggak mau, dikucilkan. Uwais Al-Qarni kerjaannya, dia anak yang memang korengan, ya kulitnya korengan, tapi sabar orangnya. Tapi yang namanya bab birrul walidain, berbakti sama orang tua, luar biasa. Jangan tanya, orang tuanya digendong dari Yaman sampai Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, dari negeri Yaman menuju negeri Mekah untuk menuju ibadah haji, digendong. Tahu latihannya? Latihannya adalah dia setiap hari menggendong anak kambing. Anak kambing yang masih kecil, masih baru lahir, digendong setiap hari sampai kambingnya besar. Setiap hari digendong terus dari rumah menuju tempat penggembalaan kambing, tempat padang rumputnya. Nanti sore dibawa lagi pulang, digendong lagi. Pagi pergi digendong menuju tempat penggembalaan, pulang dari tempat penggembalaan menuju rumah digendong lagi kambing sampai besar dari kecil. Orang anggapnya apa? Gendeng. Ya, orang anggapnya apa? Orang nggak punya akal, nggak waras, gendeng. Orang nggak sehat. Masa kambingnya digendong-gendong? Nggak ngerti dia kalau dia lagi latihan fisik. Dia punya azam, dia punya niat
nanti ketika musim haji saya ingin menggendong orang tua saya, ibunya. Saya ingin menggendong ibunya. Apa? Dia akan menggendong ibunya. Maka ketika musim haji, Uwais Al-Qarni menggendong ibunya. Menjadi orang yang kuat, tubuhnya kuat. Kenapa? Karena sudah latihan. Mulia orangnya. Di mata langit, di mata penghuni langit, dia itu selebriti yang diidolakan, yang namanya dikenal oleh seluruh penghuni langit. Di atas muka bumi dia seperti debu yang tak terlihat dan dilupakan oleh manusia. Maka kalian nanti di rumah jangan merasa malu. Jangan merasa malu dan gengsi untuk membantu orang tua. Orang tuanya pergi ke kebun, ikut ke kebun. Angkat-angkat karung, jangan malu, jangan gengsi untuk angkat karung. Paham? Lebih baik dapat ridho ibumu, orang tuamu. Nanti penghuni langit semuanya akan mengenang kamu nantinya. Dan ketika orang tua sudah ridho Allah juga kamu dapatkan. Orang semacam ini nanti doanya mustajab. Makanya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berpesan kepada Sayyidina Umar dan kepada Sayyidina Ali agar nanti minta doa kepada Uwais Al-Qarni, minta doa agar minta diampuni dosanya, minta doa agar nanti kalau peceklik nanti minta doa kepada Uwais Al-Qarni agar diturunkan hujan. Maka setelah Rasulullah meninggal, padahal Rasulullah nggak pernah kenal loh, nggak pernah ketemu. Rasulullah nggak pernah jumpa sama Uwais Al-Qarni. Tapi Rasulullah sudah pesan sama Uwais, sama sahabat Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar. Kalau nanti ketemu musim peceklik, pergilah, mintalah doa kepada Uwais Al-Qarni, minta mohon diampuni dosanya dan mohon diturunkan hujan. Minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Maka setelah Rasulullah meninggal, wafat, terjadilah musim peceklik di masa Khalifah Umar bin Khattab. Maka ketika musim haji datang, Sayyidina Umar selalu bertanya-tanya kepada setiap pengunjung, setiap orang-orang yang pergi haji, menanyakan, kenal nggak, tahu nggak Uwais Al-Qarni? Setiap ada orang Yaman datang, kalian dari mana? Dari Yaman. Setiap ada penziarah ya, orang yang haji ditanya, kamu dari mana? Dari Yaman. Kalau dari Yaman ditanya, kenal Uwais Al-Qarni? Enggak tahu. Sampai ada orang yang akhirnya bertanya-tanya, wahai Khalifah, kenapa kamu mencari Uwais Al-Qarni? Saya tahu, katanya. Iya, saya ingin jumpa. Saya tahu, ada tuh ikut rombongan kami di sana di belakang, dan ngejaga binatang, ngejaga kendaraan unta-unta kami, biar unta kami dijaga dan tidak pergi, tidak keliaran, tidak hilang, maka dijaga tuh oleh Uwais Al-Qarni. Sana, ngapain buat temu dia? Dia itu orang yang orang yang nggak punya harga diri, nilai, orang yang nggak punya nilai, orang hina, kulitnya aja. Dia itu dulu punya korengan, maka dikucilkan. Orang yang dikucilkan, makanya disuruh disuruh jaga kendaraan, jaga binatang, jaga hewan, jaga unta ketika ikut rombongan haji. Akhirnya ditemui oleh sahabat Sayyidina Umar, sahabat Uwais Al-Qarni sedang melaksanakan sedang sujud. Setelah selesai, langsung Sayyidina Umar bin Khattab minta didoakan. Kemudian kata Uwais Al-Qarni, wahai Khalifah, bukankah engkau Khalifah? Engkau lebih mulia daripada aku. Kenapa engkau minta doa kepada aku? Kata Sayyidina Umar, enggak. Saya dapat wasiat dari Rasulullah.
agar saya minta doa kepadamu. Apa jawabnya Uwais? Siapalah saya, wahai khalifah? Saya ini orang hina. Saya ini seperti debu yang tidak pernah diperhatikan, debu yang ya begitu aja yang berlalu, yang tidak pernah diperhatikan manusia. Enggak, kata Sayyidina Umar, saya minta doa. Maka akhirnya didoakan oleh Syekh Uwais Qarni. Untuk apa? Agar turun hujan. Turun hujan langsung di Madinah. Ketika diminta doa oleh Sayyidina Umar, Uwais Qarni langsung berdoa. Langsung hari itu juga, saat itu juga turun hujan di Madinah. Setelah itu Uwais Qarni apa? Pergi dari hadapannya Sayyidina Umar. Dia pergi, lebih baik meninggalkan tempat dan berlalu, biarlah dianggap debu yang tidak pernah diperhatikan manusia. Biarlah seperti debu yang begitu saja berlalu, enggak mau dikenal, padahal di langit dia diidolakan. Dia adalah waliyun min auliyaillah ta'ala, wali di antara wali-wali Allah yang masyhur di langit, tapi di muka bumi apa? Tidak dikenal, dihinakan. Apa di antara amalannya? Amalannya di antaranya adalah karena dia berbakti sama orang tuanya. Nah, maka nanti pulang nih, kalian di rumah jangan sampai membuat orang tua marah. Awas, kemarin saya sudah ceritakan bagaimana ada waliullah yang tercatat di Lauhul Mahfuznya apa? Ahli neraka. Gara-gara apa? Ketika masa usia remaja berbohong sama ibunya. Berbohongnya juga tidak seperti kalian. Berbohongnya hanya pura-pura tidur saja biar tidak disuruh ibunya. Nah, berbohong hanya dengan pura-pura tidur saja ternyata membuat Allah murka. Sampai akhirnya apa? Dicatat menjadi penghuni neraka. Alhamdulillah dengan rahmat Allahnya, karena ibadahnya lillahi ta'ala, tidak mengharapkan apa-apa kecuali minta ridho Allah, yang menyebabkan dia kemudian dicatat lagi menjadi ahli surga karena keikhlasannya dalam beribadah. Demikian anak-anakku yang dirahmati Allah, semoga ada manfaatnya. Dan nanti ketika pulang tolong dijaga etika kalian sebagai santri penghafal Quran yang punya Al-Quran, dijaga Al-Qurannya. Nanti syiar dakwah kalian di rumah, syiarnya di masyarakat, syiarnya adalah kalian cukup adzan kalian nanti di musola, di masjid, minta, Pak saya aja yang adzan, nah gitu, Pak saya aja yang qomat gitu ya. Kalau ada bilalan raweh nih, Pak boleh saya jadi bilal, nah gitu ya. Kan biasanya ada tulisannya ya, atau mimpin doa kamilin, boleh saya yang doa, nah gitu. Daripada bapak-bapak yang bacanya kadang nggak benar, Allahumma ja'alna bil imani kamilin, yang panjang pendek dipendekin, apa yang panjang pendekin, yang pendek dipanjangin, terkadang demikian. Itu kalau nggak ngerti baca Quran. Kalian sudah mengerti dan sudah bisa dan belajar Al-Quran dan bagus bacaannya, maka lebih berhak untuk melakukannya. Semoga ada manfaatnya. Pesan Ustaz hanya itu saja. Untuk satu diantaranya yang mungkin terakhirnya adalah satu, pesan Ustaz, jangan bosan untuk melaksanakan kebaikan. Sekali lagi, jangan bosan untuk melakukan kebaikan. Kalau nanti sudah bosan dengan kebaikan, berarti dia sudah bosan untuk menjadi ahli surga. Jazakumullah khairal jazaa. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman maymuna wa la taj'al fina wa la bainana wa la ma'ana shaqiyyan wa la mahruma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan.